Ini merupakan media 3 dimensi untuk pembelajaran persediaan barang dagang berupa miniatur gudang persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan mengalami resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan. Dalam perusahaan, perdagangan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan jadi. Persediaan bahan baku merupakan barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang dalam proses. Contoh persediaan bahan baku dalam miniatur gudang persediaan ini dicontohkan adalah bahan kulit yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan tas. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses merupakan barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi. Contoh dalam miniatur gudang persediaan ini adalah pola tas yang telah dibuat dari bahan baku yang tersedia, yaitu bahan kulit. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi merupakan barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Contohnya digambarkan ditunjukkan dengan hasil dari pembuatan tas kulit berupa handbag ini. Dalam menentukan nilai persediaan, terdapat metode yang harus dilakukan. Di sini terdapat 3 metode dalam menentukan nilai persediaan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average atau rata-rata. Yang pertama, kita akan menerapkan penerapan metode FIFO. Dalam penerapan metode dalam menentukan nilai persediaan, metode FIFO berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama kali masuk ke gudang untuk dijual terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juni, barang A merupakan barang yang pertama kali masuk. Dan pada tanggal 30 Juni, barang B masuk ke dalam gudang. Dalam penerapan FIFO, barang A yang akan pertama kali dijual atau keluar dari gudang, dan barang B yang akan menyusul keluar dari gudang. Metode FIFO ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kedaluarsa, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, kita akan membahas penerapan metode LIFO. Metode LIFO yang berarti unit yang masuk terakhir akan keluar pertama. Unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Seperti contoh, pada tanggal 1 Agustus, barang A masuk ke gudang, dan disusul pada tanggal 5 Agustus, barang B masuk ke gudang perusahaan. Berdasarkan metode LIFO, barang yang akan pertama kali keluar atau dijual perusahaan adalah barang B, karena barang terakhir yang masuk ke dalam gudang, dan disusul dengan barang A yang pertama kali masuk ke gudang. Metode LIFO ini tidak cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kedaluarsa. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan metode average atau rata-rata. Metode average atau rata-rata merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang
untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau yang paling akhir. Menjadi seperti ini. Dan barang akan keluar gudang sesuai dengan pesanan.